Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Thank you. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ibu transisi dulu ya. Keisha, Hadir. Tika, Hadir. Gita, Hadir. Marisa, Hadir. Istiqomah, Hadir. Mada, Hadir. Ahnan, Hadir. Agus, Hadir. Rizal, Hadir, Miss. Laili, Hadir. Safitri, Hadir. Uci. Hadir. Sudah semua? Belum, Yang Miss. saya belum. Oh, Intan, Intan, oh iya Intan, lewat. Ada lagi? Sudah semua, Miss. Oke, langsung kita mulai ya. Coba dibaca. Kita mau belajar apa? Nah, sebelum ibu jelasin, ibu mau tanya, kalian pernah bikin mie instan nggak? Nah, mie instan itu apa? Apa Agus? Sering. Nah, mie instan itu juga termasuk ke dalam prosedur teks. Kenapa? Yuk kita pelajari. Nah, di sini what a procedure text is. Siapa yang mau baca? Ibu tunjuk ya. Mada, silakan. What a procedure text is? Procedure text is a type of text that provides instruction or step on how to make, do, or operate something. Its purpose is to guide readers in completing a task correctly and systematically. Nah, terima kasih ya Mada. Nah, prosedur teks adalah jenis teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Tujuannya juga udah ditulis ya, untuk membantu pembaca menyelesaikan sesuatu tersebut. Jadi, prosedur teks ini untuk memberikan langkah-langkah kita agar tidak salah dalam membuat sesuatu. Oke, selanjutnya itu ada generic structure atau struktur of procedure text. Di sini ada 3, apa aja? Coba dibaca. Nomor 1, nomor 2, yang nomor 3, nah di sini kan ada 3. Yang pertama itu adalah goal, the purpose of the activity, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Misalnya nih, kita mau bikin mie nyemek, nah itu udah termasuk ke dalam goal. Kenapa? Karena kita udah tahu kita mau membuat apa di teks prosedur tersebut. Oke, paham? Nah, yang kedua ini ada material or ingredients, yaitu things needed. Kenapa? Berisi alat yang diperlukan ataupun bahan. Jadi bahan dan alatnya. Biasanya nanti kalian akan tahu waktu udah ke contoh ya. Itu ada alat dan bahannya untuk membuat sesuatu tersebut. Semisalnya membuat mie nyemek tadi, ada alatnya apa aja, terus bahannya apa aja, kayak misal mie, telur, air, terus alatnya ada panci, ada sumpit, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Yang ketiga itu ada step, instruction in order. Nah, adalah langkah-langkah atau petunjuk yang harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan. Biar kita nggak salah, kalau semisal mau buat mie nyemek tadi, kita kan harus menuangkan air dulu ke dalam panci, bukan malah menuangkan mie dulu baru dinyalain kompornya, nanti kan jadi gosong. Nah, seperti itu. Biar kita tahu. Selanjutnya ada language feature. Language feature ini juga ada 3. Coba disebutin lagi apa aja? Nah, yang pertama ini ada imperative sentence. Di sini adalah kalimat perintah, kalimat yang digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada pembaca biar tahu apa aja yang harus dilakukan. Contohnya di sini juga ada mix the ingredient,
wash your hand dan lain sebagainya. Jadi kayak suruhan di situ apa aja, kayak contohnya mencuci tangan dulu, terus memotong apa, nanti itu kita ada imperatif sentence-nya di dalam teks prosedur tersebut. Terus yang kedua ini ada action verb. Itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan dalam setiap langkah. Itu contohnya ada cut, mix, pour, boil, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada sequence word. Itu adalah digunakan untuk urutan langkah agar instruksi itu lebih mudah diikuti. Jadi kita tahu mana yang pertama kita lakukan dan mana yang terakhir kita lakukan agar tidak terjadi kesalahan. Ya contohnya tadi kalau misal kita salah melakukan step-stepnya, tidak tahu yang mana yang pertama dan mana yang terakhir, nanti itu malah jadi zonk dan gagal. Jadi biar tahu tuh ada sequence word-nya. Oke, selanjutnya itu ada contoh example of procedure text. Nah di sini siapa yang mau baca? Agus, silahkan baca. Example of procedure text. How to make a cup of sweet tea. Ingredients: a tea bag, sugar, hot water, a cup. Step: first, put the tea bag into the cup. Next, put a teaspoon of sugar in the cup. Then, pour hot water into the cup. After that, wait for 3 minutes. Next, remove the tea bag. Then, mix until the sugar and tea are well combined. Finally, enjoy your tea. Nah, terima kasih ya Mas Agus. Nah, di sini ada contohnya prosedur teks. Di sini ada how to make a cup of sweet tea. Ini termasuk ke dalam goal karena tujuannya membuat teks prosedur ini adalah untuk membuat teh manis. Jadi kalian tahu ya mana di situ yang termasuk ke goal tadi, yaitu how to make a cup of sweet tea. Terus selanjutnya di sini tadi ada material or ingredient dan step. Nah di sini itu kan udah ada ingredientsnya sama stepnya. Jadi ini udah ada generic structure-nya. Oke, untuk selanjutnya kita cari yang language feature-nya. Itu ada imperative sentence. Coba kita lihat, ada nggak kalimat perintah di stepnya? Ada. Coba dibaca. Put the tea bag into the cup. Nah, lanjut. Put a teaspoon of sugar in the cup. Ada lagi? Pour hot water into the cup. Ada lagi? Wait for 3 minutes. Lagi? Remove the tea bag. Lagi? Mix until the sugar and tea are well combined. Nah, itu termasuk ke dalam. Imperative sentence. Nah, dan yang kedua itu ada action verb. Di sini ada apa enggak action verbnya? Mana aja tuh? Terus? Nah, paham ya? Nah, yang ketiga ini ada sequence word. Di sini ada apa enggak? Ada ya, ada nomor 1 sampai nomor 7 ini ada semua ya sequence word-nya. Nah, jadi ini adalah contoh membuat teks prosedur. Jadi harus ada generic structure-nya, ada language feature-nya, ya yang tadi, yang goal, bahan, sama step-nya. Terus ada lagi imperative sentence-nya, ada action verb-nya, sama ada sequence word-nya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya? Nah, di sini Ibu ada 1 lembar, bukan soal, tapi 1 lembar untuk menjawab. Ibu kasih tugas untuk membuat teks prosedur. Jadi terserah kalian mau buat apa. Mau merebus air juga nggak apa-apa di sini. Nanti kalian tulis nama bersama kelas kalian. Dan di sini ibu udah kasih 3 kolom. Ini ada goalnya, ada materialnya, sama ada stepnya. Kalian tinggal mengisi ya. Bebas kalian mau buat apa. Oke? Ibu bagi ya. Waktunya 5 menit ya. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan bertanya.
Buat apa? Insan? Buat kopi. Buat kopi. Suka minum kopi? Nah, Tuh, jangan banyak-banyak ya, nanti ginjalnya. Tuh, buat apa istri? Waduh, sehat banget ya kamu. Kamu ini mau buat apa? Waduh, sangat simpel ya. Suka sama telur? suka sekali. Banyak proteinnya ini. Buat apa, Gus? Tahu Miss. Belum tahu. Kalau Arnan ini mau buat apa ini? Jangan niru punya Agus loh. Enggak, ini mau buat kue. Oh, kue. Iya. Teman nggak nanti? Ini mau buat apa ini? Mau bagi instan manis. Oh, instan. Ya cukup simpel ya. Tapi harus jeli. Apa? Ini apa? Ini bahasa Inggrisnya apa? Tuh dikasih tahu. Kita ini buat apa ini kita? Ini mau Oh, ini mah. Ih, enak. Ini jadi lapar. Nanti dulu ya, belum istirahat. Ini termasuk masalah. Oh, bukan. Jadi Paling banyak. Iya? Apa keren? Apa keren? Apa sudah? Belum. Kurang dikit. Nanti ibu tunjuk satu ya, dan yang lain dikumpulkan. Itu belum ya, Mas? Belum. Apa ngumpul? Oke dulu. Sudah, Miss. Sudah? Oke, cukup ya, ditutup pulpennya. Ibu tunjuk. Nanti yang saya tunjuk silahkan maju dan menyebutkan nama dan lanjut membaca teksnya. Oke? Ibu mau tunjuk kita, silahkan maju. Kita. My name is Kita, and today I will make nyemak noodles. Cool. How to make nyemak noodles? Ingredients: a pack of instant noodles, 400 ml of water, add eggs, chopped green onions, and a bowl. Step: first, boil 400 ml of water in a pan. Next, put the noodles into the boiling water. Then, add the seasoning from the noodles package. After that, crack an egg into the pan and cook it together with the noodles. Next, stir the noodles until they are well mixed. Then, cook until only a little salt remains and the noodles become nyemak. Finally, add chopped green onions and enjoy your nyemak noodles. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Thank you. Ya, coba yang lain silakan dikumpulkan. Nanti ibu nilai dan minggu depan ibu kembalikan ke kalian. Sudah semua ya? Sudah. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menulis teks prosedur. Jadi nggak harus buat yang terlalu berat, tapi semuanya itu ada prosedurnya masing-masing. Oke, selanjutnya adalah review. Hari ini kita belajar apa aja sih? Coba yang pertama, kalau ingat kita belajar apa? Oke, yang kedua ada nah, itu tadi ada 3 apa aja coba? Nah,
ada 3 juga, apa aja? Coba. Imperative sentence. Terus Sequence word. Nah, pinter. Oke, dan yang terakhir tadi ada contoh ya, sama kalian mengerjakan. Semoga kalian menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya terpaku sama contoh ini tadi, tapi lebih bagus lagi. Oke, semangat ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang tanya, ibu yang tanya ya. Untuk terakhir, ini menambah nilai loh. Coba Rizal, sebutin apa aja generic structure. Generic structure itu Ada ada 3. goals, Ya, yang kedua material atau ingredients, ya. yang terakhir ada steps. Oke. Dan coba ibu tanya lagi sekali lagi ya, ini buat yang cewek. Kalau kalimat perintah tadi itu ada di mana? Coba Marisa. Di language features bagian action verb. Salah, imperatif sentence. Ya, betul. Jadi teman-teman udah paham ya di sini gimana cara membuatnya dan apa aja yang ada di dalam teks prosedur. Coba tepuk tangan buat kalian semua. Cukup itu saja ya materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai teks prosedur. Jadi untuk minggu depan ibu bagiin lagi tugas-tugas kalian ini untuk kalian melihat nilai kalian dapat berapa sih gitu. Oke. Iya, kalau bagus oke. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa lagi untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Siap Kak? Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semangat untuk minggu depan, semangat untuk menjalani hari. Ibu cukupkan dari segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.